Shalom, perkenalkan nama saya Robi Jonathan Sinaga dengan NPM 2235161. Saya dari kelas 5TI Cerdas 2. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam jenis grafik. Yang pertama, ada grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Grafik ini biasa digunakan untuk melihat kenaikan atau penurunan nilai dari periode ke periode. Grafik ini digunakan jika data berbentuk time series, hari, bulan, dan tahun. Biasanya grafik ini digunakan oleh peneliti, analis data, akuntan, guru, dan mahasiswa. Yang kedua ada grafik batang. Grafik batang adalah grafik yang membandingkan nilai antar kategori. Grafik ini digunakan untuk melihat kategori mana yang lebih tinggi atau rendah. Biasanya grafik ini digunakan jika ingin membandingkan beberapa kelompok. Grafik ini biasa digunakan oleh pebisnis, dosen, mahasiswa, dan HRD. Yang ketiga, grafik batang horizontal. Sama seperti grafik batang, tetapi horizontal, agar kategori panjang lebih mudah dibaca. Grafik ini digunakan untuk melihat data kategori yang panjang, seperti nama produk. Grafik ini bisa digunakan jika label kategori terlalu panjang untuk grafik batang vertikal. Grafik ini bisa digunakan oleh marketing, analis data, dan peneliti. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah grafik yang menampilkan presentasi bagian dari keseluruhan. Grafik ini menunjukkan proporsi pembagian atau pangsa pasar. Grafik ini digunakan jika ingin tahu komposisi 100% terbagi menjadi apa saja. Grafik ini biasanya digunakan oleh pebisnis, mahasiswa, dosen, dan manajer. Yang kelima, diagram donat atau donut chart. Mirip dengan diagram lingkaran, tetapi memiliki lubang di tengah untuk menambah informasi. Grafik ini digunakan untuk melihat proporsi dan nilai total di tengah. Grafik ini digunakan saat ingin informasi tambahan di tengah lingkaran. Grafik ini bisa digunakan untuk presentasi bisnis dan dashboard aplikasi. Yang keenam ada histogram. Histogram adalah grafik yang menampilkan distribusi frekuensi data numerik. Grafik ini digunakan untuk mengetahui pola persebaran, apakah data normal, miring, dan lain-lain. Grafik ini digunakan saat menganalisis data statistik. Grafik ini biasanya digunakan oleh statistikawan, peneliti, dan mahasiswa sains. Yang ketujuh ada scatter plot. Menunjukkan hubungan dua variabel atau korelasi. Digunakan untuk melihat pola hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Grafik ini bisa digunakan untuk analisis regresi, prediksi, dan machine learning. Grafik ini biasa digunakan oleh data science, peneliti, dosen, dan mahasiswa. Yang kedelapan ada box plot. Menunjukkan sebaran data, median, Q1 kurang Q3, dan outlier. Grafik ini digunakan untuk melihat variasi dan nilai ekstrim. Grafik ini digunakan saat ingin mengecek apakah data banyak outlier. Grafik ini biasanya digunakan oleh statistikawan, analisis kualitas, dan peneliti. Yang kesembilan ada area chart. Mirip line chart tetapi area bawah di garis diwarnai. Untuk menunjukkan perkembangan dan volume. Grafik ini biasanya digunakan untuk data time series dengan fokus pada besar nilai total. Grafik ini bisa digunakan oleh keuangan dan dashboard bisnis. Yang ke-10 ada diagram radar. Diagram radar adalah diagram yang membandingkan banyak variabel sekaligus untuk satu objek. Diagram ini digunakan untuk menilai performa dalam beberapa aspek. Diagram ini biasanya digunakan untuk analisis kompetensi dan perbandingan produk. Dan biasanya digunakan oleh HRD, analisis produk, dan pelatih olahraga. Yang ke-11 ada grafik Gantt.
untuk menampilkan timeline dan progres kegiatan proyek. Digunakan untuk memanajemen waktu dan jadwal pekerjaan. Grafik ini biasa digunakan saat membuat rencana proyek, dan biasa digunakan oleh project manager, tim IT, dan kontraktor. 12 ada heat map. Heat map adalah grafik visualisasi data dalam bentuk warna untuk menunjukkan intensitas. Grafik ini digunakan untuk melihat pola data kompleks dengan cepat. Grafik ini biasa digunakan untuk analisis korelasi, perilaku pengguna, dan pola besar. Grafik ini biasanya digunakan oleh data analis, UX research, dan peneliti. Demikian presentasi saya. Terima kasih.